Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. teman-teman Real Thinkers. Selamat pagi buat Pak Dr. Naryo. Sehat Pak? Pagi, pagi Bung Ma'ruf. Ya. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi dalam acara diskusi bersama dengan pakar ya. Kita kehadiran tamu yang sangat kita kenal sekali ya. Beliau adalah Dr. Sunaryo, pengajar di program studi falsafah dan agama Universitas Ya, Paramadina, Jakarta sejak 2011 sampai sekarang dan alumni program doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkarya. Beliau juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, PSIK Indonesia sejak 2013 hingga sekarang. Masih ya, Pak Naryo ya? ya Oke. masih. Oke, kita bagi dalam dua segmen Pak Naryo ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk berbincang dengan buku yang Anda tulis. Jadi 10 menit mungkin bisa diceritakan dua buku. Yang pertama adalah Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen, hasil dari disertasi Bapak, kemudian Perihal Keadilan, Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama. Dan tentunya dua buku ini sudah di-launching dan kita dengan mudah mendapatkan di YouTube dan beberapa tulisan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong diceritakan Pak Naryo, apa relasi kedua buku ini? Silakan. Ya, terima kasih atas undangan dan waktunya Bung Ma'ruf di forum The Real Thinker ini. Tadi sudah disebut ada dua buku ya yang saya tulis secara pribadi langsung. Pertama itu buku tentang etika berbasis kebebasan, Amartya Sen. Itu merupakan eh, formulasi populer dari disertasi saya. Kemudian yang kedua itu adalah perihal keadilan tentang keutamaan dan dasar hidup bersama. Nah, tentang buku yang pertama, etika berbasis kebebasan Amartya Sen itu adalah buku yang mencoba menjelaskan basis etis dari gagasan Amartya Sen. Dan dari pencarian saya mengenai konsep-konsep kunci di dalam pemikiran Amartya Sen. Amartya Sen mungkin saya perlu perkenalkan sedikit. Dia adalah seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, tapi dia juga adalah seorang yang punya ketertarikan yang cukup mendalam terhadap filsafat. Dia adalah seorang pemikir dari kelahiran India, tapi sekarang tinggal di Amerika. Persisnya dia lahir di Bengal ya, di sebenarnya sekarang sudah menjadi bagian dari Bangladesh. Nah, eh, dia punya refleksi yang mendalam mengenai satu konsep yang dia perkenalkan, namanya konsep kapabilitas. Kita biasa menerjemahkan itu sebagai kemampuan. Tetapi konsep ini punya isi yang lebih berbobot ya, lebih daripada kata-kata kemampuan yang biasa kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Kapabilitas ini merujuk pada daya atau kemampuan untuk meraih sesuatu yang kita anggap bernilai. Nah, pertanyaannya, yang kita anggap bernilai itu apa? Nah, itu meliputi dua aspek besar ya. Yang pertama itu aspek kesejahteraan, well-being, yang terkait dengan manfaat, benefit. Dan yang kedua itu aspek value, terkait nilai, yang mungkin dalam bahasa dia sebut sebagai agency, sebagai aspek kepelakuan terkait dengan pilihan politik, nilai-nilai, barangkali hal-hal yang dianggap baik dalam konteks agama dan lain-lain, keyakinan. Jadi eh, orang yang memiliki kualitas hidup bagi Amartya Sen itu adalah orang yang memiliki kapasitas untuk meraih dua hal tadi, kemampuan untuk
meraih hal yang terkait dengan kesejahteraan, kemampuan yang terkait dengan nilai-nilai gitu ya. Kenapa itu dianggap penting? Karena persis eh, ini kritik dia terhadap pemikir-pemikir sebelumnya yang sebenarnya masih ada sebagian sezaman dengan dia, misalnya John Rawls, ada itu adalah tokoh pemikir besar ya dalam filsafat politik yang banyak memerhatikan aspek keadilan itu pada resource, pada sumber daya. Jadi eh, dalam konteks keadilan yang diperhatikan itu lebih pada sumber daya, ketersediaan sumber daya. Hmm. Nah, bagi Amartya Sen, sumber daya itu penting, tapi yang paling penting itu kemampuan untuk meraih itu. Karena dia mencontohkan dalam, karena dia seorang ekonom, itu dalam konteks kelaparan. Jadi bagi dia kelaparan itu bukan terjadi karena tidak ada makanan. Hmm. Jadi kelaparan itu terjadi karena akses orang terhadap makanan itu hilang. Kenapa akses itu hilang? Macam-macam masalahnya. Bisa karena faktor ekonomi, nggak punya uang. Bisa karena politik. Karena pemerintahnya otoriter, nggak mau menerima kritik, nggak mau menerima pendapat, masukan dari warga, akses warga terhadap kesejahteraan atau akses warga terhadap resource yang sebenarnya ada itu hilang. Jadi nggak nyambung gitu. Nah itu dia mencoba menyambungkan itu. Nah, jadi di situ saya melihat ketika bertanya kira-kira basis etis dari gagasan Amartya Sen mengenai konsep kapabilitas dan beberapa konsep kunci yang lain itu apa? Saya melihat konsentrasi Sen itu pada konsep kebebasan. Nah, pengertian kebebasan yang dia maksud tentu saja bukan saja kebebasan yang biasa dipahami secara negatif dalam arti proses ketiadaan paksaan gitu ya. Itu biasa kita the absence of coercion gitu ya, Hmm. ketiadaan paksaan. Dan itu biasanya kita mendefinisikan kebebasan secara negatif demikian. Nah, bagi Sen, dia memahami kebebasan secara substantif, kebebasan untuk meraih gitu, untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, dan yang dianggap bernilai tadi aspeknya ada dua, yang dua aspek besar gitu ya. Nah, jadi itu pemikiran Amartya Sen yang saya uraikan secara panjang lebar di dalam buku Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen. Dan itu uh, efek dari gagasan itu cukup luas. Jadi bukan hanya dalam konteks tadi, tetapi itu juga terkait dengan isu-isu demokrasi, karena demokrasi, dan dia akan mengaitkan itu demokrasi dengan kesejahteraan, bahwa demokrasi itu punya kontribusi terhadap kesejahteraan. Karena dengan demokrasi orang bisa menyampaikan kritik terhadap pemerintah, dan Hmm. pemerintah harusnya bisa melakukan koreksi dengan kritik itu. Dengan melakukan koreksi, maka akan ada perbaikan kebijakan. Karena ada perbaikan kebijakan, maka kehidupan masyarakat harusnya menjadi semakin lebih baik. Nah, itu proses yang harusnya berjalan, bahwa mungkin kita menyaksikan di dalam konteks kita, misalnya demokrasi masih belum berkontribusi, barangkali proses-proses itu yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hmm. Nah, juga itu terkait dengan isu-isu pembangunan, bagaimana mendesain pembangunan, development. Karena itu salah satu gagasan Amartya Sen yang sangat penting itu adalah gagasan mengenai human development, pembangunan manusia. Jadi itu adalah konsep yang diinspirasi dari Amartya Sen lewat Mahbubul Haq, itu seorang ekonom Pakistan yang menawarkan alternatif dari perspektif growth ya, perspektif ekonomi pertumbuhan. Dalam ekonomi pertumbuhan yang diperhatikan itu hanya income per kapita dan pertumbuhan PDB ya, GDP. Jadi eh, kemakmuran masyarakat itu bukan hanya dilihat dari itu, tetapi harus dilihat dari human development itu aspek mulai dari income, kesehatan, dan pendidikan. Maaf, Eh, suaranya ya, tadi agak bisa diulangi.
hilang tadi suaranya yang terakhir. Oke, jadi gagasan tentang kapabilitas itu juga terkait dengan konsep pembangunan gitu ya, development. Jadi Amartya Sen menawarkan bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan dalam arti fisik, memenuhi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, airport dan lain-lain, atau juga pembangunan itu bukan hanya dari aspek growth, aspek pertumbuhan atau pendapatan per kapita. Jadi pembangunan itu lebih dimaknai sebagai pembangunan manusia yang meliputi tiga hal utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga income. Jadi tiga hal itu menjadi bagian penting di dalam pembangunan manusia. Baik, Pak Naryo, Nah, sebentar. ya, Sebentar. ya, Eh, saya sudah membaca, tapi belum sempurna ya. Sepertinya yang Anda ceritakan itu di buku Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen halaman 68 sampai 95 ya, berkaitan dengan kebebasan sebagai kapabilitas. Jadi di sini Anda menulis kritik terhadap hal-hal pokok rules ini ya. Nah, maaf saya potong. Jadi ya, ada yang belum dijelasin tadi bahwa kalau role itu fokus pada sumber daya manusia, ya kan? Ada sumber daya sumber daya, resource, bukan hanya bukan manusia, manusia ya, resource. sumber daya. Jadi ada akses tadi itu, kemiskinan karena ketiadaan akses itu. Nah, kritik Amartya Sen terhadap John Rawls berkaitan dengan sumber daya ini membuat saya bertanya itu sebenarnya manusia menurut Amartya Sen dan John Rawls itu seperti apa gitu. Kalau kalau membahas tentang dua buku ini kayaknya penting dulu ya, berkenaan Ya, dengan filsafat manusia dulu sebelum ke politik dan ke yang lain gitu loh. Kira-kira bagaimana nih pandangan dua filsuf ini tentunya ya. Amartya Sen kan tentunya juga membaca dulu ya, Rawls dulu. Kira-kira bagaimana nih Pak Naryo? pada prinsipnya, eh, kalau saya perhatikan dua filosof ini, satu filosof politik, satu filosof sosial, eh, tetap memberikan manusia itu dalam bingkai kebebasan ya. Jadi hal yang esensial pada manusia ya Kebebasan. dari perspektif mereka itu ada pada kebebasannya. Mereka itu punya kebebasan. Nah, tetapi pada Rawls barangkali kebebasan pertama dipahami dalam arti bahwa manusia itu punya ruang di mana mereka bisa menyampaikan kebebasan secara terbuka. Tetapi yang barangkali cukup spesifik pada Rawls itu tadi, dia hanya memberikan perhatian pada ketersediaan resource. Misalnya resource itu ya income gitu ya, pendapatan mencukupi. Terus juga ada undang-undang yang memproteksi dia dari tindakan pemaksaan. Apakah ini eh, tidak penting? Ini tentu saja sangat penting, tetapi itu persis yang ditunjukkan oleh Amartya Sen bahwa Rawls dan juga beberapa pemikir yang lain itu hanya memerhatikan ketersediaan resource tersebut. Ada income gitu ya, ada pendapatan, ada undang-undang, tapi yang krusial bagi Amartya Sen kemudian dia menunjukkan itu akses orang terhadap resource tersebut. Saya contohkan begini, undang-undang mengenai proteksi terhadap hak asasi manusia, misalnya kita sudah ratifikasi, misalnya Hmm. ada undang-undang, tapi ternyata kemampuan masyarakat dan juga negara dalam mengaplikasikan itu tidak bagus. Jadi undang-undang itu dalam arti tertentu idle gitu ya, jadi tidak berfungsi dengan baik. Barangkali ada orang yang hak asasi manusianya, ada orang yang kebebasannya itu terlanggar, tapi undang-undangnya idle, nggak bisa dipakai itu, atau tidak berfungsi dengan baik. Istilahnya not functioning gitu dalam istilah Sen, tidak berfungsi.
Padahal kita butuh sambungan itu. Jadi antara resource dengan kebutuhan masyarakat nyambung. Nah, begitu juga eh, resource kesejahteraan, apakah income atau bahan makanan, itu penting, jelas penting. Tapi antara masyarakat yang membutuhkan itu dengan resource itu nyambung apa enggak? Nah, itu banyak sekali kasus seperti yang kita alami dalam fenomena kelaparan dan kemiskinan, itu makanan melimpah, ada banyak, tapi ada orang kelaparan. Problemnya itu apa? Bukan karena nggak ada makanan, distribusinya nggak bagus. Distribusinya nggak bagus itu karena apa? Bisa jadi karena pengetahuan pemerintah tidak cukup komprehensif, tidak tahu bahwa ada orang kelaparan di daerah tertentu, atau karena pemerintah tidak menerima kritik, dikasih tahu tapi nggak terima. Bisa jadi. Tapi intinya karena perilaku itu kelaparan terjadi. Nah, itu persis yang mau ditunjukkan oleh Amartya Sen. Jadi hal yang terpenting pada manusia itu adalah bagaimana mereka bisa mengakses apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka anggap bernilai. Hmm. Nah, eh, hal yang juga barangkali penting dalam konteks memahami manusia, bahwa setiap manusia itu punya value-nya sendiri-sendiri. Itu konsekuensinya menurut saya itu sangat besar. Saya contohkan untuk kasus di aplikasi kita ya. Eh, Orang kota atau para pengambil kebijakan itu punya perspektif tentang pembangunan. Nah, sekarang dia ketika bawa konsep itu, membawa kebijakan itu ke daerah, khususnya masyarakat pedalaman. Dia kan bawa mindset itu. Dia pikir kalau dikasih itu masyarakat akan semakin baik. Nanti dulu, kita harus tanya dulu, menurut dia yang bernilai itu apa? Tanya dulu, diskusi dulu sama dia. Ada proses yang disebut sebagai public reasoning. Hmm. Untuk tahu, kita saling nyambung ini. Kita punya konsep tentang pembangunan sebagai pengambil kebijakan. Warga misalnya masyarakat Baduy kita contohkan ya, atau masyarakat rimba. Mereka tuh butuh apa? Diskusi dulu. Kita bukan membawa mindset kita, kita kasih ke mereka, terus kita anggap mereka sudah semakin sejahtera karena income-nya sudah semakin bertambah, terus bangunannya sudah semakin banyak. Jangan-jangan mereka tuh nggak butuh itu. Nah, terus kalau nggak butuh itu nggak nyambung berarti. Apa yang mereka anggap bernilai sama yang dikasih nggak connect. Akhirnya kita nggak bisa menilai itu sebagai perbaikan hidup. Sebagai quality of life itu nggak bisa. Jadi quality of life kita harus tanya dulu. Diskusi dulu dengan mereka. Barangkali mereka bukan butuh uang, mereka bukan butuh bangunan, mereka butuh alamnya itu diproteksi, kehidupan mereka dirawat, budaya mereka dijaga. Tapi nggak pernah didengar itu. Mereka disuruh pakai baju, disuruh dikasih uang, dibangunin macam-macam bangunan, dikasih macam-macam makanan. Ternyata itu barangkali bukan itu yang mereka butuhkan. Dan sering kali kita salah di dalam memberikan treatment terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita ya. Dengan itu artinya ada nilai yang memang kita harus diskusikan sama-sama. Baik. Dan di situ Hmm. itu konsekuensi dari konsep kapabilitas menurut saya. Baik, baik, Pak Narya. Gitu. Menarik ya antara ketegangan value dan need itu tadi ya. Jadi dalam inherent manusia itu ada value, tapi di sisi lain setiap manusia juga punya need, cuman need ini menjadi semacam faktor sekunder gitu ya. Jadi intinya manusia adalah memiliki value yang inherent. Nah, yang belum saya tangkap ya sebelum mengobservasi di lapangan gitu, tentang identitas manusia. Saya membaca sedikit tentang role bahwa identitas manusia itu berkaitan dengan kontrak sosial, ya, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan equality. Nah, ada hubungan seolah-olah ya di dalam pemikiran role itu, manusia itu langsung pada identitas manusia itu dikenali dari keadilan gitu loh. Nah, titik awalnya keadilan, sementara Amartya Sen itu kebebasan. Jadi identitas manusia itu dari sisi kebebasannya. Nah, apakah kebebasan, kemudian keadilan, kemudian equality,
kesamarataan itu apakah bisa langsung gitu loh. Maksud saya begini, apakah ketika manusia memperoleh kebebasan itu serta-merta dia berhubungan langsung dengan equality? Nah, itu berkaitan dengan identitas tadi manusia. Apakah memiliki kesamaan nggak antara Amartya Sen dengan John Roll? Di situ Um, dulu, ya, Pak Naryo. oke. Ini teoretik ya, nggak Ya, apa-apa ya. ya. Pada dasarnya mereka sama-sama merefleksikan tentang keadilan. Jadi Hmm. Rawls tentu saja seorang pemikir paling penting di era kontemporer yang merefleksikan tentang keadilan. Amartya Sen juga sama. Dia menulis buku yang diterbitkan tahun 2009, The Idea of Justice. Tapi persis tadi ada kritik ya dari Amartya Sen bahwa Rawls itu memahami keadilan pakai frame. Frame-nya itu apa? Frame-nya itu kewargaan. Jadi kamu itu Citizenship. boleh berhak mengklaim keadilan kalau kamu warga negara. Tapi kalau Hmm. kamu bukan warga negara saya, ya mungkin tidak akan masuk dalam komunikasi mengenai keadilan. Nah, Amartya Sen itu mencoba berpikir lebih dari itu. Keadilan itu, makanya dia nulisnya the idea, ide. Kalau Rawls kan the theory, a theory of Hmm. justice, teori keadilan. Jadi memang cukup spesifik konsepsi mengenai keadilan. Pada prinsipnya Amartya Sen dan Rawls itu merefleksikan hal yang sama tentang keadilan ya. Tetapi Rawls secara spesifik menawarkan teori. Maka dia tulis bukunya Theory of Justice, teori keadilan. Sementara Amartya Sen itu mencoba menawarkan lebih luas daripada itu, the idea of justice. Jadi dalam teori keadilan Rawls, Rawls memahami keadilan dalam kerangka kewargaan, dalam kerangka citizenship. Jadi keadilan itu adalah hal yang harus diberikan kepada warga negara. Jadi konsekuensinya orang yang tidak menjadi bagian dari warga negara itu tidak punya akses terhadap keadilan yang dia tawarkan, yang dia berikan. Karena dasar dari gagasan Rawls itu memang teori kontrak sosial dari John Locke, Hobbes, dan lain-lain. Nah, sementara Amartya Sen itu eh, menawarkan di luar kerangka itu, di luar kerangka kewargaan. Jadi keadilan itu bukan karena dia warga negara, tapi karena dia manusia. Jadi Hmm. kita meskipun melihat orang-orang yang ada di Afrika atau di luar negara kita itu bukan bagian dari warga negara kita tentu saja, tetapi sebagai manusia mereka itu punya hak untuk mendapatkan keadilan dan kita harus menjadikan mereka sebagai bagian dari yang kita pikirkan untuk menerima keadilan. Hmm. Jadi di situ ada kerangka yang berbeda ya di dalam memahami keadilan. Tetapi elemen-elemen penting dalam keadilan pada prinsipnya sama, bahwa mereka memperhatikan tentang kebebasan, penting kebebasan buat semua warga negara. Mereka juga memberikan perhatian terhadap kesetaraan, equality, tetapi secara spesifik mereka memahami dalam cara yang berbeda. Yang tadi saya sudah sedikit singgung itu tentang antara resource. Kalau Rawls itu lebih ingin memastikan bahwa kebebasan dan kesejahteraan itu tersedia. Uh, tapi Sen mencoba untuk menyambungkan itu dengan memberikan perhatian pada konsep kapabilitas mengenai akses. Akses orang terhadap kesejahteraan bisa diraih, akses orang terhadap proteksi kebebasan misalnya, itu juga bisa diraih dan bisa dia nikmati. Jadi pada detail ada perbedaan, tapi dalam kerangka yang mungkin besar tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang kebebasan, itu mereka kurang lebih sama dengan beberapa pemikir liberal lainnya ya. Jadi kurang lebih perbedaannya di situ. Atau mungkin bisa saya katakan John Roll ini kita bisa baca keadilannya itu dalam konteks modern, sementara Amartya Sen itu lebih universal, lebih integritas gitu, lebih integrated lah gitu ya, sebagai whole whole gitu loh. Jadi manusia secara utuh gitu. Apa bisa dibilang begitu?
Ya, barangkali bisa seperti itu. Perspektifnya lebih komprehensif gitu ya, lebih 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 meluas, bukan hanya dalam batas-batas citizenship. Karena memang pijakannya beda. Mereka punya pijakan atau dasar yang berbeda. Ya sama seperti banyak pemikir-pemikir. eh, Menurut saya kalau kita tes dengan pertanyaan mengenai keadilan, tidak ada yang menolak bahwa semua orang menganggap penting. Tapi ketika bagaimana memahami itu, nah itu kelihatan beda-beda antara yang Hmm. satu dengan yang lain. Antara tradisi komunitarian dengan tradisi liberal itu beda. Tapi bahwa Hmm. keadilan itu penting itu konsep general ya, konsep yang memang semua orang menganggap itu sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai virtue gitu ya, sebagai keutamaan ya. Oke. Menarik ini Pak Naryo. Jadi ada dua kata ya untuk mengakhiri ini. Jadi ada need, ada value nih. Value ke manusia, need ya bagian dari kebutuhan manusia yang tentunya juga value juga. Cuman value mungkin Ya, bahasa kita value ekonomi ya, economic value ya. ya, Nah, kedua tokoh ini bagaimana melihat tentang hak ya. Ini kita bicara tentang right, hak untuk speech, berbicara, hak untuk berpendapat, hak untuk mengkritik dengan hak untuk mendapatkan akses ekonomi tadi. Kedua tokoh ini bagaimana melihatnya gitu? ya. Apakah rata sama atau satu dengan yang lainnya itu lebih unggul? Misalnya kebebasan berbicara itu lebih tinggi karena adalah hakiki gitu kan, lebih hakiki daripada kebebasan untuk mendapatkan akses ekonomi. Kalau pada Rawls itu yang utama liberty dulu, kebebasan Hmm. dulu pada Rawls ya. Eh, Berikutnya baru kita bicara tentang yang dia sebut sebagai hak-hak ekonomi gitu ya, hak-hak yang terkait dengan kesejahteraan. Jadi itu merupakan turunan dari yang pertama. Tapi pada Amartya Sen barangkali itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Hmm. Itu timbal balik gitu, tidak bisa yang satu diabaikan. Makanya dia bilang begini, eh, orang yang punya uang banyak, income-nya per kapita itu tinggi, tapi nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong bebas, kebebasan politiknya di kerangkeng, itu bukan orang bebas. Hmm. Eh, itu adalah orang yang terpenjara, orang yang sebenarnya mengalami unfreedom, istilahnya. Meskipun pendapatannya tinggi. Ya atau sebaliknya, dia bebas bicara, bebas berpolitik, tapi nggak punya uang atau nggak punya akses terhadap ekonomi. Sama juga, itu orang tidak bebas juga. Jadi orang bebas adalah orang yang bisa meraih akses terhadap kesejahteraan, dan pada saat yang sama dia juga bisa meraih akses terhadap ya terkait dengan nilai ya, dengan politik, dengan keyakinan misalnya. Jadi itu harus satu paket. Jadi memang itu konsep yang menurut saya itu lebih komprehensif ya pada Sen dalam Hmm. memahami hakikat manusia. Hmm. Baik, baik, Pak Naryo. Eh, Sebagai closing statement nih, kira-kira ini dua buku ini kontribusinya terhadap untuk kasus di Indonesia seperti apa ini? Ya, uh, saya di buku yang di Perihal Keadilan itu juga menyinggung. Menurut saya, pertama kita di Indonesia itu punya warisan yang cukup baik dari para pendiri bangsa ya. Mereka memahami dua hal ini yang terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, demokrasi dan lain-lain itu dijamin. Yang kedua, proteksi terhadap kesejahteraan pada dasarnya juga dijamin. Pada dasarnya ya di dalam konstitusi dalam Mm-mm. pasal 33. Nah, problemnya itu persis seperti kritik Sen, itu hanya ada di atas kertas. Akses kita terhadap itu semua masih mengalami kendala. Ada proteksi terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpolitik, tapi sebagian orang itu kadang-kadang kalau terlalu dianggap terlalu bebas,
itu dibatasi akhirnya. Ya, menurut saya pada dasar orang berpendapat itu tidak bisa dibatasi. Orang berpendapat Hmm. tentu dia bisa menyampaikan apa yang dia anggap perlu disampaikan. Tentu dengan eh, konteks juga kita harus memahami hak orang lain ya. Sejauh itu memang perlu kita sampaikan, harusnya kita tidak ada pembatasan. Yang kedua tentu saja terkait hak-hak ekonomi. Di dalam konstitusi itu sudah dijamin, tapi dalam realitas banyak sekali orang yang miskin, orang yang kelaparan, tidak punya rumah, tidak punya akses terhadap pendidikan, tapi tidak diperhatikan gitu ya. Menurut saya itu masih menjadi PR buat kita di Indonesia. Jadi kita punya warisan memang yang layak kita syukuri, tapi realisasinya masih menjadi PR besar Hmm. sampai sekarang, sampai umur negeri ini hampir 80 tahun. Jadi itu barangkali yang mungkin harus kita sambungkan antara resource yang kita punya dengan kebutuhan masyarakat itu bisa terkoneksi. Tentu itu bukan hal yang mudah ya, itu hal yang mungkin dalam realisasi itu bukan perkara mengubah kebijakan Hmm. satu hari dan besok selesai. Itu proses yang panjang. Tapi intinya harus udah ada upaya konkret Hmm. dari pengambil kebijakan dan masyarakat juga, dari masyarakat untuk membantu merealisasikan itu. Ada satu istilah gini, Pak Dr. Naryo, ini mungkin penegasan terakhir juga. Ada istilah dalam sosiologi itu deviasi, devian. Jadi ada tadi sudah disebutkan bahwa ada kesenjangan gitu antara apa ekonomi ya, antara ekonomi masyarakat itu ada kesenjangan. Pada saat yang lain kebebasan di atas kertas. Nah, trennya menurut Pak Naryo itu bagaimana di Indonesia ini? Apakah terjadi devian atau penyimpangan? Artinya mungkin kebebasannya itu sudah mengarah dan tidak ada hubungannya dengan jarak kelas ekonomi atau bagaimana menurut Pak Naryo ini? Uh, menurut Kebablasankah saya, atau bagaimana? Nggak nyambung gitu loh antara ekonomi dengan politik tuh nggak nyambung gitu. Hak kebebasan politik dengan kesenjangan di masyarakat itu nggak nyambung. ya, menurut saya dalam konteks kita hari ini di Indonesia, pertama mungkin kalau kita refleksi dalam 20, hampir 25 tahun terakhir ya, kita menikmati kebebasan yang cukup baik dibanding masa sebelumnya. Tapi Hmm. dalam rentang 25 tahun terakhir ini, kita merasakan juga bahwa ada pembatasan-pembatasan ya yang tampaknya pemerintah cenderung semakin represif gitu ya. Ada kecenderungan seperti itu. Yaitu menurut saya itu satu kemunduran, satu hal yang Hmm. barangkali perlu diperbaiki agar kita bisa lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat. Tetapi pada saat yang sama, menurut saya kebebasan itu memang bukan sesuatu yang tanpa batas. Nggak ada itu kebebasan Hmm. tanpa batas. Kebebasan itu memang harus Dibatasi, restriction diekspresikan, ya. ya diekspresikan dengan menghormati kebebasan orang lain juga. Hmm. Itu udah hukum. Di dalam kebebasan itu menjadi hukum inherent di dalamnya. Jadi kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang membuat kebebasan orang itu terlukai. Jadi Maka di dalam sejauh ini menurut Pak Naryo, demokrasi yang sedang berlangsung tuh sejauh ini masih kompatibel dengan kesejahteraan yang kita mau capai ini. Masih kompatibel gitu ya. Jadi nggak ada devian. uh, ya, menurut saya sih masih belum sejalan ya, Hmm. secara ideal. Ya meskipun yang ideal itu tidak selalu bisa kita realisasikan, tetapi maksud saya ada kecenderungan eh, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menikmati kesejahteraan dalam masyarakat kita. Jadi ya eh, apa masih banyak orang yang menurut saya sih masih banyak orang yang atau warga negara Indonesia yang belum menikmati kue dari apa yang kita raih ya. Jadi itu sekali lagi itu PR besar dan tidak mudah itu betul, tetapi barangkali upaya keras itu akan bisa memperkecil gap yang tadi Hmm. dikatakan oleh Bu Ma'ruf.
Baik, baik Pak Naryo, ini kita sudah melampaui waktu 30 menit lebih. Teman-teman Real Thinker, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Dr. Naryo. Buku beliau dua, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen dan Perihal Keadilan, Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama, dicetak oleh keduanya Gramedia. Semoga Anda pernah membaca buku ini, dan yang belum membaca silakan baca, bagi mahasiswa, bagi para pengamat, dan bagi yang kira-kira relevan dengan buku ini silakan membaca. Terima kasih Pak Naryo atas waktunya. Sekian, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.